Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan dari setiap ibadah yang dijalani seorang muslim, termasuk sholat. Ketika sholat didirikan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan berbalas surga. Namun jika hanya dikerjakan demi mendapatkan perhatian manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolak amal ibadahnya. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 dijelaskan bahwa syarat diterimanya amal ibadah adalah niat yang ikhlas. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sholat menjadi amalan yang pertama dihisab di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya." Hadis riwayat Tirmizi. Ada banyak dalil yang menjelaskan golongan orang yang amalannya tertolak meskipun ia mendirikan sholat. Dirangkum dari kitab Nasyai'ul Ibad Syar Al-Munabihat Alal Istidad Liyaumil Ma'ad karya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Berikut beberapa golongan orang yang sholat namun amalnya tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 10 orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merinci satu persatu golongan tersebut, antara lain: yang pertama, orang yang sholat sendirian tanpa membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah rukun sholat yang harus kita baca di setiap rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita meninggalkan surat Al-Fatihah, maka sholat kita batal dan amalan kita sia-sia. Yang kedua, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Zakat adalah kewajiban yang wajib kita tunaikan jika kita memiliki harta yang mencapai nisab. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menunjukkan keimanan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Quran surat At-Taubah ayat 103. Jika kita mengabaikan zakat, maka kita telah berbuat dosa dan sholat kita ditolak. Yang ketiga, orang yang menjadi imam sholat suatu kaum padahal kaum itu tidak suka. Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Imam harus dipilih dari orang yang paling baik bacaan dan ilmunya. Imam juga harus disetujui dan diridhoi oleh jamaah yang mengimaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Terdapat 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat meskipun hanya sejengkal dari atas kepalanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketiga golongan tersebut, yang pertama, orang yang mengimami sebuah kaum akan tetapi kaum itu membencinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika kita menjadi imam sholat suatu kaum yang tidak senang dengan kita, maka kita telah menyakiti hati mereka dan sholat kita ditolak. Yang keempat, budak yang melarikan diri dari majikan. Budak di sini baik laki-laki maupun perempuan yang minggat atau keluar dari majikannya. Yang kelima, peminum arak, khamar atau minuman yang memabukkan. Arak, khamar atau minuman yang memabukkan adalah haram dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Jika kita meminum arak, khamar atau minuman yang memabukkan, maka kita telah mengikuti syaitan dan sholat kita ditolak. Yang keenam, istri yang bermalam sementara suaminya marah. Istri adalah pasangan hidup yang harus kita hormati dan dicintai. Istri juga harus patuh dan menyenangkan suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang wanita sholat 5 waktu, puasa sebulan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu hendaki." Hadis riwayat Ahmad. Jika kita sebagai istri bermalam sementara suaminya marah, maka kita telah melanggar hak suami dan sholat kita ditolak. Yang ketujuh, wanita merdeka yang sholat tanpa memakai kerudung. Yang kedelapan, pemakan riba. Syekh Nawawi mengutip penjelasan ulama terkait karakteristik pemakan riba. Menurut para ulama, pemakan riba memiliki karakter yang sama dengan sekelompok Yahudi yang melanggar larangan Allah perihal pemburuan dan penangkapan ikan. Kedua kelompok ini sama-sama berbuat hilah atau tipu daya, yaitu sejenis memanipulasi atau merekayasa hukum. Yang kesembilan, pemimpin yang zalim. Syekh Nawawi mengutip hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pemerintah kelak di hari kiamat dihadirkan. Ia akan dilemparkan ke jembatan jahanam. Jembatan itu kemudian terguncang sehingga tidak ada persendian kecuali bergeser dari tempatnya. Jika person-person yang dulu menjabat sebagai pemerintah itu adalah muslim yang taat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang adil, niscaya ia dapat berjalan di atasnya. Tetapi jika ia mendurhakai Allah dengan kebijakan-kebijakan yang zalim, niscaya jembatan itu terkoyak hancur yang menyebabkan jatuh ke jurang jahanam." Yang ke-10, orang yang biasa melakukan sholat, namun sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran, sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melalui hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Miskat Al-Masyabih dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda terkait 3 kelompok yang tidak diterima sholatnya, yaitu terdapat 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat meskipun hanya sejengkal dari atas kepalanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga golongan tersebut, pertama, orang yang mengimami sebuah kaum akan tetapi kaum itu membencinya. Kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Ketiga, 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Demikianlah golongan-golongan yang tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bukan termasuk di dalamnya.